Sidang Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan nomor registrar 155 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Temanggung antara penggugat Afandi Iman Fakpa melawan tergugat Tiara Kusna Sabila pada hari Senin 4 Agustus 2025 bertempatan pada ruang sidang Pengadilan Agama Temanggung. Hadirin dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan nomor register 155 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Temanggung antara pemohon Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah melawan termohon Tiara Kusna Sabila binti Ifat Sahrul Fahmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap dan siap, Yang Mulia. Termohon, apakah sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, dari pihak pemohon datang bersama siapa pada hari ini? Bersama kuasa hukum, Yang Mulia. Bersama kuasa hukumnya. Dari pihak termohon datang bersama siapa pada persidangan kali ini? Bersama kuasa hukum, Yang Mulia. Baik, untuk seluruh kuasa hukum atau kedua belah pihak bisa maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, agenda sidang hari ini adalah sidang pertama ya. Jadi upaya perdamaian dahulu. Saya menanyakan untuk pemohon dan termohon, apakah tidak ada rencana untuk rujuk kembali sebelum masuk ke dalam pokok perkara? Tidak, Yang Mulia. Kenapa Anda tidak mau mempertahankan rumah tangga ini? Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini dan ini tekad saya untuk bercerai. Dari pihak termohon bagaimana? Saya ingin tetap melanjutkan rumah tangga ini, Yang Mulia. Tetap ingin melanjutkan rumah tangga ini ya? Iya, betul. Baik, berarti dalam sidang pertama ini tidak mencapai upaya perdamaian ya dari kedua belah pihak. Oleh karena itu berarti tetap lanjut ya. Tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa segala urusan perdata hendaknya wajib melalui mediasi. Oleh karena itu dari majelis menawarkan kepada pihak pemohon apakah ingin memilih mediatornya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Berarti dari majelis hakim ya? Iya. Dari pihak termohon apakah ingin memilih hakim mediator sendiri atau dari majelis? Baik, berarti untuk hakim mediator dari majelis yang menentukan ya. Oke, setelah majelis bermusyawarah untuk hakim mediatornya dari majelis menentukan bahwa yang akan memediasi adalah Bapak Sarkanto SHMH selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Temanggung. Silakan maju ke depan untuk menandatangani akta untuk kesepakatan melakukan mediasi. Silakan untuk para pihak bisa maju ke depan dari pemohon maupun termohon. Kan tanda tangan di sini ya. Baik, dari pihak termohon silakan. Baik, dengan ini sidang dilanjutkan minggu depan ya. Tanggal berapa, Pak Mitra? Selanjutnya bisa di sini tanggal 11 Agustus ya. 11 Agustus. Berarti dilanjutkan pada tanggal 11 Agustus dengan agenda pembacaan laporan mediasi. Sekaligus ketika nanti laporan hasil mediasi mengalami kegagalan, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Baik, apakah ada yang perlu disampaikan sebelum sidang ditutup? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, pemberitaan ini dianggap resmi, sah dan patut secara hukum. Oleh karena itu kami tidak perlu memanggil melalui surat. Dengan itu sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perceraian dengan nomor register 155 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Temanggung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak pemohon dan termohon, apakah selama penundaan masa sidang ada pertemuan? Tidak, Yang Mulia. Baik, bagaimana untuk laporan hasil mediasi yang dilakukan kemarin? Tidak berhasil yang mulia. Tidak berhasil. Dari pihak termohon apakah benar? Benar, Yang Mulia. Tidak berhasil. Baik, berarti lanjut ke pokok perkara ya. Berarti sidang ditutup untuk umum.
Baik, dari pihak termohon apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Dari pihak termohon apakah sudah mendapat salinannya? Sudah yang mulia. Apakah perlu untuk dibacakan? Perlu yang mulia. Sebelum membacakan, apakah ada yang dirubah dari gugatannya? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah, NIK 3323112300599001. Tempat tanggal lahir Temanggung 18 Januari 1990, 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat KTP Dusun Banjarsari, RT 002 RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung. Alamat domisili Dusun Bawang, RT 002 RW 003, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juli 2025 telah mengusahakan kepada kuasa hukumnya Febrilio Aliansah SH. Semua adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Febrilio dan rekan. Beralamat di Jalan Semangka RT 007 RW 003, lingkungan Guntur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Email ebit12@gmail.com. Handphone 088200891538. Dengan demikian penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri pemberi kuasa yang namanya tersebut di bawah ini. Tiara Husna Sabila binti Ifat Sa'rul Fahmi, NIK 3323212300119001. Tempat tanggal lahir Temanggung 1 Januari 1999, 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Banjarsari RT 002 RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai termohon. Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan cerai talak ini sebagai berikut. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada tanggal 16 Agustus 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 103/24/8/2014 tertanggal 16 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal kesana kemari baik di rumah orang tua pemohon maupun orang tua termohon sampai dengan sekitar tahun 2016. Kemudian pemohon dan termohon hidup berpisah rumah sampai dengan tahun 2018. Kemudian jadi satu kembali dan tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Banjarsari RT 002 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung sampai dengan sekitar bulan April tahun 2023. Namun sejak sekitar bulan April tahun 2023 pemohon dan termohon hidup berpisah sampai saat ini bulan Juli 2025, yaitu pemohon diusir oleh termohon sehingga pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Bawang RT 002 RW 003 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Bahwa dalam pernikahan yang sah pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hoki C, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini ikut termohon. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik dan harmonis. Namun sejak kurang lebih sekitar awal tahun 2016 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan, percekcokan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang disebabkan karena bahwa termohon tidak mau mendengarkan apa saja yang dibicarakan oleh pemohon. Termohon selalu membangkang terhadap pemohon. Termohon sangat berani dengan pemohon, bahkan dengan orang tua pemohon. Termohon tidak pernah berperilaku baik. Bahwa termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan pemohon. Bahwa termohon memiliki pria idaman lain. Hal tersebut diketahui langsung oleh pemohon dan diakui oleh termohon. Bahwa pemohon dan termohon dalam berkomunikasi sudah tidak baik lagi, berbeda dengan cara pandang dalam menyelesaikan perumahan rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran yang tiada ujungnya. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut di atas posita 4A sampai D menyebabkan perselisihan, percekcokan dan pertengkaran terus-menerus antara pemohon dengan termohon dan puncaknya terjadi pada sekitar awal bulan April 2023 yang akibatnya pemohon diusir oleh termohon. Pemohon pulang ke rumah orang tua di Dusun Bawang RT 002 RW 003 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Sementara tergugat tetap tinggal di Dusun Banjarsari RT 002 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah dari awal bulan April 2023 sampai dengan saat ini bulan Juli 2025 kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan. Bahwa pihak
keluarga telah beberapa kali berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak pernah berhasil. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian rupa mengakibatkan pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia, sakinah, mawadah dan rohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya pemohon berketetapan perkawinan antara pemohon dan termohon lebih baik putus karena perceraian. Bahwa oleh karenanya pemohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung CQ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Tiara Husna Sabila binti Ifat Sa'rul Fahmi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung, menetapkan besaran biaya perkara yang ini menurut hukum. Subsidiar, apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Dengan demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak termohon apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Cukup, berarti untuk jawaban kapan? 1 minggu lagi. Satu minggu tanggal berapa Mitra? Terus selanjutnya tanggal 14 Agustus yang mulia. 14 Agustus. 18 Agustus ya. Berarti sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon. Kali ini sidang ditutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTK/PDTK/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak pemohon dan termohon, apakah selama penundaan masa sidang ada upaya pertemuan? Tidak yang mulia. Baik, berarti langsung pada agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak termohon. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan bawa kemari. Baik, dari pihak termohon, silakan untuk membacakan jawabannya. Dari pihak pemohon, silakan untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 155 PDTG 2025 PA Temanggung di tempat yang bertanda tangan di bawah ini, Kurnia Laili Hamidah SH adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Justisia Temanggung, beralamat di Jalan Flamboyan, RT 4 RW 3 lingkungan Madisari, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2025 bersama ini hendak mengajukan eksersi jawaban dan gugatan rekopensi dalam perkara nomor 155 PDTG 2025 PA Temanggung. Adapun alasannya adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi gugatan atau permohonan cerai talak, pemohon dinyatakan prematur atau belum memenuhi syarat untuk diajukan karena perpisahan antara pemohon dan termohon belum berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Fakta menunjukkan bahwa perpisahan tersebut baru terjadi pada tanggal 18 Juli 2025. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, permohonan ini belum dapat diterima untuk diproses atau permohonan belum saatnya diajukan. Bahwa berdasarkan fakta dan aturan hukum tersebut, gugatan atau permohonan cerai talak pemohon dikategorikan sebagai gugatan yang prematur atau belum saatnya. Oleh karena itu, gugatan permohonan cerai talak semestinya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Gugatan atau permohonan cerai talak pemohon obscur liber atau kabur. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya tidak jelas karena tidak menguraikan fakta maupun peristiwa yang sebenarnya terjadi, serta tidak mencantumkan dasar hukum yang menjadi alasan diajukannya perceraian.
permohonan tersebut hanya bersifat umum dan tidak memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi kualifikasi layak suatu gugatan. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim menolak permohonan tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa termohon membantah atau menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak pemohon kecuali termohon akui kebenarannya. Bahwa menjawab posita angka 1 pada permohonan cerai talak pemohon tidak perlu termohon tanggapi karena termohon membenarkannya. 3. Bahwa menjawab posita angka 2 huruf A sampai dengan C termohon membantahnya karena keterangan tersebut tidak benar. Yang benar, pemohon berpisah rumah sejak tanggal 18 Juli 2025 pada hari Minggu malam Senin. 4. Bahwa menanggapi atau menjawab posita angka 3 termohon membenarkannya. Saat ini anak pemohon dan termohon berada dalam asuhan termohon. Pemohon tidak bertanggung jawab atas nafkah anak, memberi hanya sekedarnya saja, tidak cukup untuk kebutuhan. 5. Bahwa menanggapi atau menjawab posita angka 4 huruf A sampai dengan C termohon membantahnya. Dalil-dalil tersebut tidak benar. Terhadap huruf A, masalah dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh termohon, melainkan oleh pemohon sendiri yang memiliki sifat atau perilaku egois dan cenderung ingin selalu menang sendiri. Pemohon kerap berkata kasar serta membentak-bentak termohon, bahkan melakukan tindakan kekerasan fisik atau KDRT. Selain itu, pemohon sering menghina termohon dengan mengungkit keadaan termohon yang tidak memiliki harta dan menyebut termohon sebagai orang miskin. Terhadap huruf B, utang kepada tukang sayur dan warung-warung timbul karena pemohon tidak memberikan nafkah secara layak. Nafkah yang seharusnya diterima oleh termohon dan anaknya tidak diberikan secara lancar dan berkesinambungan. Terhadap huruf C, termohon tidak memiliki pria idaman lain. Sebaliknya, pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Ratna Sari, bertempat tinggal di Ngimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Hubungan tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun dan dari hubungan itu telah terlahir seorang anak. Terhadap huruf D, pernyataan pemohon tersebut tidak benar. Selama ini termohon justru lebih banyak bersikap mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, sikap pemohon yang semakin hari menunjukkan sifat sombong dan angkuh telah menjadi watak yang melekat dalam dirinya. Padahal usaha yang saat ini dijalankan oleh pemohon sesungguhnya dirintis bersama sejak awal pernikahan dengan penuh kerja keras dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Kenyataannya bahwa pemohon bersikap seolah-olah keberhasilan usaha tersebut merupakan hasil jeripayahnya sendiri tanpa mengakui peran termohon. Semakin memperlihatkan sifat angkuh dan ketidakadilan yang ditunjukkan terhadap termohon. Bahwa menanggapi atau menjawab posita 5 dan 6, dalil pemohon tersebut tidak benar. Termohon sama sekali tidak pernah mengusir pemohon dari rumahnya. Sebaliknya, yang dilakukan termohon hanyalah meminta kepada pemohon agar terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat hubungannya dengan wanita idaman lain. Permintaan tersebut semata-mata dimaksud untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta memberikan kejelasan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, klaim bahwa pemohon dan termohon telah berpisah selama 6 bulan berturut-turut tidak benar. Sebab faktanya perpisahan antara pemohon dan termohon belum pernah terjadi dalam kurun waktu tersebut. Dalam rekopensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara atau konvensi. 2. Bahwa penggugat rekopensi dalam hal ini mengajukan gugatan rekopensi terhadap tergugat rekopensi berkaitan dengan beberapa hal. A. Nafkah mut'ah sebesar 50 juta rupiah. B. Nafkah iddah sebesar 10 juta rupiah kali 3 bulan. C. Nafkah anak sebesar 100.000 rupiah di luar pendidikan dan kesehatan. Bahwa selain nafkah tersebut di atas, penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa A. Honda mobil Brio warna putih tahun 2016 dengan nopol AA1855BF yang dibeli sekitar bulan Mei 2024. Tanah dan bangunan yang berada di Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung dengan sertifikat hak milik nomor 018 atas nama Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah seluas 130 meter. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang di BNI Temanggung dengan total hutang sebesar 200 juta rupiah. Dan tagihan pada bulan Oktober 2025 masih mempunyai kewajiban membayar hutang sebesar 150 juta rupiah. Bahwa harta-harta yang muncul setelah pernikahan tersebut pada angka 3 huruf A sampai dengan C adalah harta atau tanggungan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu dibagi setengah bagian untuk penggugat dan sebagian untuk tergugat.
5. Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim agar dilakukan sita marital terhadap harta bergerak pada angka 3 huruf A karena berkeyakinan harta tersebut akan dialihkan oleh tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung, CQ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut. Primair, dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan atau permohonan cerai talak pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan atau permohonan cerai talak pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rekopensi, menerima, mengabulkan gugatan rekopensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah berupa A. Nafkah mut'ah sebesar 50 juta rupiah. B. Nafkah idah sebesar 10 juta rupiah kali 3 bulan. C. Nafkah anak sehari 100.000 rupiah di luar pendidikan dan kesehatan. 3. Menetapkan secara hukum harta atau kewajiban pada angka 3 huruf A sampai dengan C adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat dan masing-masing mendapatkan setengah dari keseluruhan harta. 4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas. Apabila tidak dapat dilakukan menurut bentuknya, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atas biaya penggugat dan hasil penjualannya dibagi 2 antara penggugat dan tergugat. 5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Temanggung terhadap objek sengketa pada posita angka 3 huruf A. 6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah ingin menanggapi? Ya, Kapan kira-kira? 1 minggu. 1 minggu ya. Minggu depan tanggal berapa Pak Ditra? Selanjutnya tanggal 25 Agustus yang mulia. 25 Agustus, berarti sidang dilanjutkan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan agenda sidang pembacaan replik dari pemohon. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTG/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk para pihak, apakah selama masa penundaan sidang ada pertemuan untuk berdamai? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, berarti ya, berarti langsung lanjut dari pihak pemohon. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Silakan bawa kemari. Baik, apakah ada perubahan untuk jawaban? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan dari pihak termohon. Silakan untuk mendengarkan dengan seksama. Baik yang mulia, kepada yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pemeriksa perkara nomor 155/PDTG/2025/PA Temanggung, Pengadilan Agama Temanggung di Temanggung. Bersama ini perkenankan dalam perkara perdata aku menyampaikan jawaban eksepsi, replik dan jawaban rekovensi sebagai berikut. Dalam eksepsi, pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon dan menolak eksepsi dari termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh pemohon. Bahwa pemohon dengan tegas menolak dalil eksepsi termohon yang menyatakan permohonan pemohon prematur. Permohonan cerai talak yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak dapat dikatakan prematur. Dasar pengajuan permohonan cerai talak adalah karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 atau sekitar 2 tahun 3 bulan. Setelah pemohon diusir oleh termohon dan kemudian tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung. Bahwa dalil termohon yang menyebutkan perpisahan baru terjadi pada 18 Juli 2025 adalah tidak benar. Pada tanggal tersebut, pemohon yang datang ke rumah termohon untuk menemui anaknya untuk mengambil buku nikah serta KTP yang ditahan termohon, namun tidak diberikan karena disembunyikan. Pertemuan tersebut berlangsung singkat kurang dari 1 jam sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa perpisahan baru terjadi pada tanggal tersebut. Dengan demikian, jelas dalil termohon tidak berdasarkan dan harus dikesampingkan.
bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil eksepsi termohon yang menyatakan obsur liber karena sudah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan pasal 116 huruf F komplikasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, yaitu ketidakmampuan suami istri untuk hidup rukun. Dalam konteks ini perselisihan terus-menerus yang sering terjadi antara pemohon dan termohon seperti yang dijelaskan dalam posita 4A sampai D dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian. Jadi permohonan pemohon jelas dan tidak kabur atau obskur liber. Dalam pokok perkara bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh pemohon dalam replik ini, bahwa pemohon menolak dalil atas jawaban termohon dalil angka 3. Pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon, bahwa pemohon dengan tegas menolak dalil termohon yang menyatakan pemohon hanya memberi nafkah sekedarnya dan tidak cukup untuk kebutuhan. Faktanya pemohon selalu memenuhi kebutuhan anak dan keluarga termasuk uang saku, kebutuhan sekolah, kebutuhan dapur, uang kondangan, pirukunan hingga perawatan pribadi termohon seperti skincare, bedak, dan parfum. Semua kebutuhan tersebut ditanggung oleh pemohon, sementara termohon tidak bekerja dan sepenuhnya bergantung pada nafkah pemohon. Adapun bila termohon menilai nafkah tersebut tidak cukup, hal itu hanya penilaian subjektif karena pemohon memang tidak mampu memberikan kemewahan, namun telah menunaikan kewajiban sesuai kemampuannya. Selain itu, pemohon juga berupaya meningkatkan ekonomi keluarga dengan membuka usaha depo kayu melalui modal pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab dan tekad untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Bahwa pemohon menolak dalil atas jawaban termohon angka 5. Pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon. Bahwa pemohon menolak dalil atas jawaban termohon dalil angka 4. Bahwa pemohon dengan tegas menolak dalil termohon yang menuduh pemohon bersikap egois, berkata kasar, dan melakukan kekerasan fisik karena tuduhan tersebut tidak benar. Justru selama ini termohon yang tidak menghormati pemohon sebagai suami sering berbicara dengan nada tinggi, bahkan pernah memanggil pemohon dengan kata kasar, celeng, atau babi. Termohon juga kurang memperhatikan kebutuhan pemohon dalam rumah tangga, jarang menyiapkan makanan atau minuman, dan bila pun ada hanya sebatas mie instan. Hubungan rumah tangga sejak tahun 2017 hingga 2022 pun tidak berjalan harmonis karena termohon sering menolak ajakan pemohon untuk berhubungan suami istri sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketegangan dalam rumah tangga tanpa ada upaya memperbaiki keadaan. Bahwa pemohon tidak pernah menghina keluarga termohon, bahkan menunjukkan kepedulian antara lain dengan menanggung seluruh biaya perawatan ibu termohon yang sakit kanker payudara. Namun keluarga termohon justru menunjukkan sikap sebaliknya, seperti menjual kambing untuk akikah anak tanpa izin dan mengambil tabungan pemohon yang disimpan di lingkungan RT. Selain itu, ketika rumah termohon dijual pada tahun 2017, pemohon membantu pembangunan rumah baru melalui program bedah rumah dengan ikut membeli bahan bangunan. Termohon juga jarang mengunjungi orang tua pemohon, bahkan ketika berbelanja di pasar yang berdekatan dengan rumah mereka, menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kepedulian terhadap keluarga pemohon. Bahwa pemohon tetap pada dalil pemohon huruf B. Termohon memiliki hutang dengan beberapa koperasi tanpa seizin pemohon. Pemohon baru mengetahui hal tersebut ketika tiba-tiba termohon meminta izin untuk bekerja dan ada beberapa petugas dari koperasi-koperasi tersebut menemui pemohon. Setelah itu, termohon akhirnya mengaku bahwa dia memiliki hutang dengan koperasi-koperasi tersebut. Selain itu, termohon juga memiliki hutang di Shopee untuk membeli perlengkapan salon. Bahwa pemohon tetap ada dalil permohonan pemohon huruf D, yaitu termohon mempunyai pria idaman lain. Pemohon memperoleh informasi mengenai pria idaman lain melalui orang yang mengaku sebagai istri pria tersebut. Kemudian pemohon klarifikasi ke termohon dengan melihat bukti. Termohon akhirnya mengakuinya. Pria tersebut diketahui bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di daerah Kabupaten Temanggung dan merawat ibu termohon ketika ibu termohon sakit kanker. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon huruf D. Faktanya bahwa termohon tidak bisa diajak komunikasi yang baik. Apabila diajak bicara selalu menjawab dengan nada tinggi dan ujung-ujungnya menjadi pertengkaran. Pemohon berusaha keras untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga dengan membuka usaha depo kayu. Meskipun dengan modal yang diperoleh melalui pinjaman, langkah berani ini diambil demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil. Namun tuduhan termohon yang mengatakan bahwa keadaan saat ini telah berubah adalah salah. Pemohon merasa bahwa justru termohon seringkali tidak memahami atau mengerti kondisi yang sering dihadapi. Alih-alih memberikan dukungan atau empati, termohon lebih sering meminta uang tanpa mempertimbangkan beban yang harus ditanggung pemohon. Permintaan tersebut tidak hanya mengabaikan kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi, tapi juga tidak memperhitungkan perasaan pemohon yang sedang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil menjalankan usaha yang baru. Pemohon merasa bahwa hubungan ini semakin berat dan kurangnya pengertian dan perhatian terhadap kondisi yang sebenarnya. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan huruf D, yaitu termohon memiliki pria idaman lain. Informasi tersebut diperoleh dari istri pria tersebut, dan setelah pemohon melakukan klarifikasi disertai bukti, termohon mengakui hal itu. Pria tersebut
diketahui bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Temanggung yang pernah merawat ibu termohon saat sakit kanker. Selain itu, pemohon juga menegaskan bahwa termohon sulit diajak berkomunikasi dengan baik karena selalu menjawab dengan nada tinggi hingga menimbulkan pertengkaran. Meskipun pemohon telah berusaha memperbaiki ekonomi keluarga dengan membuka usaha depo kayu melalui modal pinjaman, termohon tidak menunjukkan dukungan atau empati dan justru sering menuntut uang tanpa memahami kondisi pemohon. Sikap tersebut membuat hubungan semakin renggang dan berat dijalani. Dalam rekopensi, bahwa apa yang telah pemohon atau tergugat rekopensi sampaikan dalam kopensi tersebut di atas, mohon dianggap dituangkan kembali dalam rekopensi. Bahwa tergugat rekopensi menolak seluruh dalil gugatan rekopensi dari penggugat rekopensi. Bahwa atas dalil penggugat rekopensi angka 2, tergugat rekopensi menolaknya dan keberatan. Tergugat rekopensi hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar 1 juta rupiah, nafkah iddah sebesar 700.000 rupiah kali 3 bulan, nafkah anak 1.500.000 rupiah setiap bulan. Bahwa atas dalil penggugat rekopensi angka 3 sebagai berikut. Bahwa dalil huruf A, tergugat rekopensi menolak dengan tegas karena mobil Honda Brio warna putih tahun 2016 dengan nomor AA 1855BF itu bukan harta bersama, melainkan mobil milik orang tua tergugat rekopensi dan belum pernah dihibahkan ke tergugat rekopensi. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekopensi pusita nomor 3 huruf B dan C, tergugat rekopensi membenarkannya. Bahwa penggugat rekopensi kurang dalam menuliskan seluruh harta bersama dan hutang bersama yang dimiliki oleh penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi. Penggugat rekopensi dengan sengaja tidak mencantumkan harta bersama untuk mengalihkan atau menguasai barang harta bersama berupa benda bergerak sebagai berikut. 1 unit motor PCX warna merah atas nama Afandi Imam Fatwa Nopol AA 9998 NY dengan silinder 15693 cc, merek kendaraan Honda tahun rakitan 2022, nomor mesin KF 711372146, nomor rangka MHI KF 7114NK 372308. Saat ini dalam penguasaan penggugat rekopensi. Motor tersebut yang membeli secara kredit dengan angsuran 35 kali oleh tergugat rekopensi dan saat ini masih baru dalam angsuran ke-25 dengan nomor pembiayaan 04072405000828 dengan angsuran sebesar Rp1.150.000. Penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi mempunyai hutang perseorangan kepada saudara Muhaimin dengan alamat kunciran RT 003 RW 009 Desa Muncar Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung sebesar Rp25 juta. Hutang kepada supplier kayu UD Anugrah di Jalan Kandangan Jumo Dusun Kelepian Desa Kalibanger sejumlah Rp90 juta. Hutang kepada supplier kayu PT Dharma Satya Peranggan Temanggung sejumlah Rp30.500.000. Hutang kepada orang tua tergugat rekopensi sejumlah Rp50 juta dan emas 20 gram untuk tambah modal usaha depo kayu. Atas hal tersebut tergugat rekopensi berkeyakinan bahwa gugatan rekopensi yang diajukan oleh penggugat rekopensi sangat kurang sehingga layak untuk tidak dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini. Bahwa atas dalil penggugat rekopensi akan tergugat rekopensi menolak karena itu bukan termasuk harta bersama melainkan harta milik orang tua tergugat rekopensi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Ceki majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenaan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Primer dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, mengabulkan seluruhnya jawaban eksepsi pemohon. Dalam pokok perkara, menolak jawaban termohon untuk seluruhnya, menerima replik pemohon untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Memberikan izin kepada pemohon Afandi Imam Fatwa bin Rofiq Hidayah untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Tiara Husna Sabila binti Ifat Sa'rul Fahmi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung. Menetapkan besaran biaya perkara ini menurut hukum. Dalam rekopensi, menolak gugatan rekopensi penggugat rekopensi untuk seluruhnya, mengabulkan jawaban rekopensi tergugat yang hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp100 juta, nafkah iddah sebesar Rp700.000 kali 3 bulan sama dengan Rp2.100.000, nafkah anak Rp1.500.000 setiap bulan, subsidiar dalam eksepsi, rekopensi dan rekopensi. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Demikian seperti yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Untuk jawaban kapan kira-kira? Minggu depan. Minggu depan ya. Baik, terima kasih. Untuk sidang selanjutnya tanggal berapa Pak Ritra? Dan selanjutnya tanggal 1 September ya. 1 September ya, berarti 1 minggu depan. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan duplik dari termohon. Sidang hari ini saya tutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PD3/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.
Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik ya dari pihak termohon. Sebelumnya dari pemohon dan termohon, apakah selama masa penundaan sidang ada upaya untuk pertemuan? Belum yang mulia. Belum. Berarti lanjut saja ya. Silakan dari pihak termohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah yang mulia. Silakan Pak Kemari. Pihak termohon silakan untuk dibacakan jawabannya dan pihak pemohon silakan untuk mendengarkan bersama. Sebelumnya apakah ada perubahan dari jawabannya? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 155 PDTG 2025 PA Temanggung di tempat. Yang bertanda tangan di bawah ini Kurnia Lady Hamidah SH adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Justisia Temanggung yang beralamat di Flamboyan RT 4 RW 3 lingkungan Madisari Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2025 bersama ini hendak perihal tanggapan jawaban eksepsi pemohon duplik dan replik rekopensi dalam perkara nomor 155 PDTG 2025 PA Temanggung. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa gugatan atau permohonan cerai talak pemohon prematur. Bahwa termohon tetap pada eksepsi semula untuk menggugatkan argumentasi termohon akan dibuktikan dalam tahap pembuktian. Bahwa termohon selaku pihak yang mengalami peristiwa atau mempunyai argumentasi untuk menguatkan argumentasi tentunya melalui tahapan yakni pembuktian. Oleh karena itu, termohon akan membuktikannya. 2. Bahwa gugatan atau permohonan cerai talak pemohon obscur liber atau kabur. Bahwa perlu termohon ulang kembali argumentasi termohon berdasarkan doktrin dalam buku ilmiah dikomparasikan dengan gugatan atau permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan gugatan atau permohonan cerai talak tidak jelas atau kabur, tidak menguraikan fakta atau peristiwa sebenarnya, dan tidak menguraikan tentang dasar hukum diajukannya perceraian. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan edisi kedua, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika 2019, gugatan harus memenuhi dua unsur agar terhindar dari obscur liber. 1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan. 2. Bahwa dengan argumentasi termohon, kemudian pemohon melengkapinya, artinya pemohon seperti halnya memperbaiki gugatan setelah jawaban. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara perdata. 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan atau permohonan cerai talak tidak memenuhi kualifikasi layaknya gugatan. Oleh sebab itu, gugatan atau permohonan selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa termohon membantah atau menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak pemohon, kecuali termohon akui kebenarannya. 2. Bahwa pemohon memutarbalikkan fakta. Semua dalil-dalil atau argumentasi tidak akan berguna apabila hanya pendapat sepihak. Oleh karena itu, alangkah tepatnya dalil-dalil atau argumentasi dibuktikan dengan saksi-saksi. Dalam rekopensi, bahwa penggugat rekopensi tetap pada dalil-dalil semula dan membantah dalil-dalil tergugat seluruhnya. 2. Bahwa penggugat rekopensi dalam hal ini mengajukan gugatan rekopensi terhadap tergugat rekopensi berkaitan dengan beberapa hal. A. Nafkah mut'ah sebesar 30 juta rupiah. B. Nafkah idah sebesar 10 juta rupiah kali 3 bulan. C. Nafkah anak sehari 100.000 rupiah di luar pendidikan dan kesehatan. 3. Bahwa tanggapan 4A penggugat masih mengingat terhadap peristiwa hukum yang telah terjadi, termasuk pembelian mobil Honda Brio adalah dari harta bersama. Sumber dana waktu itu masih diingat dan dibuktikan. Tergugat berupaya menghilangkan harta bersama dengan dalih-dalih yang seolah-olah benar milik orang tua tergugat. 4. Bahwa tanggapan angka 5A motor PCX adalah dengan perjanjian jaminan fidusia karena macet angsuran maka telah ditarik oleh debt collector, maka penggugat tidak menanggapinya. 5. Bahwa klaim hutang dimunculkan saat ini, di mana penggugat tidak pernah mengetahui dan diberitahu termasuk diminta izin. Oleh karena itu penggugat tidak menanggapi. Apabila hutang benar adanya, seharusnya penggugat diberitahu, diminta izin
seperti hutang pada Bank BNI, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Ceki Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut. Prima, dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan gugatan atau permohonan cerai talak pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya, menyatakan gugatan atau permohonan cerai talak pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rekopensi, menerima dan mengabulkan gugatan rekopensi atau untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah berupa A. Nafkah mut'ah sebesar 50 juta rupiah. B. Nafkah idah sebesar 10 juta rupiah kali 3 bulan. C. Nafkah anak sehari 100.000 rupiah di luar pendidikan dan kesehatan. 3. Menetapkan secara hukum harta atau kewajiban pada angka 3 huruf A sampai dengan C adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat dan masing-masing mendapatkan setengah dari keseluruhan harta. 4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas. Apabila tidak dapat dilakukan menurut bentuknya, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atas biaya penggugat dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dan tergugat. 5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Temanggung terhadap objek sengketa pada posita angka 3 huruf A. 6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak pemohon. Apakah ingin menanggapi? Ya, Berapa kira-kira? 1 minggu. 1 minggu ya. Berarti minggu depan tanggal berapa, Pak Fitra? Untuk sidang selanjutnya tanggal 8 September yang 8 September ya, berarti sidang dilanjutkan pada tanggal 8 September 2025 dengan agenda pembacaan duplik dari pemohon. Sidang hari ini kami tutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTG/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak pemohon ya. Sebelumnya ini dari majelis menanyakan apakah yakin ini mau cerai ini dari kedua belah pihak. Yakin yang mulia. Apakah tidak sia-sia dengan bahtera rumah tangga yang sudah dijalin selama ini? Tidak. Coba ingat kembali bagaimana awal kalian bertemu. Apakah kalian rela hancur begitu saja karena masalah yang sebenarnya mampu diselesaikan secara kekeluargaan? Saya sudah berusaha mempertahankan, tapi kali ini tidak bisa yang mulia. Dari pihak termohon bagaimana? Ingin tetap melanjutkan atau bagaimana? Saya tetap ingin melanjutkan rumah tangga ini yang mulia. Baik, berarti ini tidak menemui jalan tengah ya, tetap lanjut ke pokok perkara ya berarti ya. Dari pihak pemohon apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bawa kemari. Baik, sebelumnya apakah ada perubahan dari jawabannya? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan dari pihak termohon, silakan untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung, pemeriksa perkara nomor 155/PDTG/2025/PA Temanggung di Temanggung. Bersama ini, perkenankan dalam perkara perdata aku menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut. Dalam eksepsi, pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon dan menolak eksepsi dari termohon kecuali yang diakuinya kebenarannya oleh pemohon. Bahwa pemohon menolak dengan tegas semua dalil tanggapan eksepsi dari termohon. Pemohon tetap pada jawaban eksepsi pemohon yang disampaikan pada 1 September 2025. Dalam rekopensi, bahwa apa yang tergugat rekopensi sampaikan dalam bagian konsep kompensi mohon dianggap dituangkan kembali dalam rekopensi ini. Bahwa tergugat rekopensi menolak seluruh dalil-dalil replik-replik dari penggugat rekopensi. Bahwa tergugat rekopensi tetap pada jawaban rekopensi yaitu nafkah mut'ah sebesar 1 juta rupiah. Nafkah iddah sebesar 700.000 kali 3 bulan 2.100.000 rupiah. Nafkah anak 1.500.000 rupiah setiap bulan. Bahwa atas dalil penggugat rekopensi angka 3 tergugat rekopensi menolak dengan tegas tergugat tetap pada jawaban rekopensi. Mobil Brio warna putih itu bukan harta bersama melainkan mobil milik orang tua tergugat rekopensi dan belum pernah dihibahkan ke tergugat rekopensi. Bahwa tergugat rekopensi menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh penggugat rekopensi. Tergugat tetap pada jawaban rekopensi dan tidak pernah bahwa motor Honda PCX dengan nopol AA 998 NY saat ini telah ditarik
kolektor karena sampai bulan ini tergugat rekopensi masih mengancur motor tersebut. Bahwa sebagaimana dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam pengajuan gugatan terkait harta bersama atau harta gonogini. Selain itu, dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 119 Komplikasi Hukum Islam ditegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama pernikahan baik oleh suami maupun istri dianggap sebagai milik bersama. Terkait dengan hutang, pasal 93 KHI menyatakan bahwa hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga seperti modal usaha yang digunakan dalam kegiatan bisnis oleh suami dan istri merupakan tanggung jawab bersama yang dibebankan kepada harta bersama. Dalam hal ini bahwa hutang-hutang yang ada selama perkawinan digunakan untuk kepentingan bersama termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah, anak-anak, dan pembayaran cicilan seperti kredit di BNI Temanggung serta kendaraan bermotor yaitu Honda PCX dengan nopol AA 9998 NY yang saat ini dibawa penggugat rekopensi. Dengan demikian beban hutang tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjadi hutang bersama. Bahwa penggugat rekopensi tidak mencantumkan seluruh harta yang dihasilkan selama masa perkawinan antara penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat rekopensi dianggap tidak memenuhi syarat formil. Hal ini menunjukkan adanya cacat formil dalam gugatan tersebut karena mengandung bentuk absurd liber, yakni dalil gugatan yang tidak jelas atau bersifat gelap. Ketidakjelasan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis bahwa gugatan penggugat rekopensi tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Ceki Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenaan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Primer dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, mengabulkan seluruh jawaban eksepsi pemohon. Dalam pokok perkara, menolak jawaban termohon untuk seluruhnya, menerima replik pemohon untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Afandi Imam Fatwa bin Rafiq untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Tiara Husna Sabila binti Ifat Syarul Fahmi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung, menetapkan besarannya biaya perkara ini menurut hukum. Dalam rekopensi, menolak gugatan rekopensi penggugat rekopensi untuk seluruhnya, mengabulkan jawaban rekopensi tergugat hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar 1 juta rupiah, nafkah iddah sebesar 2.100.000 rupiah, nafkah anak 1.500.000 rupiah setiap bulan. Subsidiar dalam eksepsi, rekopensi dan rekopensi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Dengan demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Ada tanggapan? Tidak ada. Baik, berarti langsung ke pembuktian ya ini ya. Sudah cukup tanggapan-tanggapannya ya. Untuk sidang selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pembuktian tanggal berapa, Penitera? Selanjutnya tanggal 16 September yang mulia. 16 September ya. 15 September ya, baik. Sidang selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 15 September 2025 dengan agenda pembuktian. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTG/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian ya dari pihak pemohon dan juga termohon. Apakah selama masa penuntut majelis ini benar-benar tidak ada upaya untuk berdamai? Tidak, Yang Mulia. Tidak, berarti langsung saja ya. Dari pihak pemohon, apakah akan mengajukan alat bukti? Iya, Yang Mulia. Silakan Pak Komari. Dari pihak termohon bisa maju ke depan untuk memeriksa. Silakan duduk. Saya ini apakah akan mengajukan saksi? Iya, Yang Mulia. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Baik, silakan bisa dipanggil dari jurusita bisa memanggil saksi untuk masuk ke dalam. Saksi dari pihak pemohon silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap.
Baik, sebelumnya bisa menyerahkan identitas untuk dapat kami periksa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah saudara saksi bersedia memberi keterangan di bawah sumpah? Bersedia ini. Baik, silakan untuk berdiri. Juru sumpah, silakan. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah dalam menjadi saksi dalam menjadi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk saksi yang saudari, silakan bisa keluar terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan identitas dulu ya Pak. Ya, Nama ya. Bapak Rafiq Hidayah bin Asmati. Iya, yang mulia. Tempat dan tanggal lahir Temanggung 15 Januari 1966. Iya, yang mulia. Agama Islam. Iya, yang mulia. Pendidikan SLTP. Iya, yang mulia. Pekerjaan sopir. Iya. Kediaman di Dusun Bawang, RT 2 RW 3, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Temanggung ya. Iya, yang mulia. Baik Pak. Bapak di sini memiliki hubungan apa dengan saudara pemohon? Saya ayah dari pemohon. Ayah kandung ya? Iya, yang Ayah mulia. kandung. Bapak apakah mengenal istri dari saudara pemohon? Mengenal yang mulia. Apakah benar beliau yang di sebelah kanan Bapak adalah istri dari pemohon? Iya, yang mulia. Kapan mereka melakukan pernikahan? 2014 yang mulia. 2014. Tepatnya bulan apa Bapak tahu? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Apakah Bapak tahu mereka sudah memiliki anak? Sudah yang mulia. Berapa anak? Satu anak. Umurnya berapa kira-kira? 8 tahun. 8 tahun. Baik, setelah menikah, saudara pemohon dan termohon tinggal di mana? Mereka tinggal berpindah-pindah yang mulia. Dari orang tua pemohon, lalu orang tua termohon, dan sebaliknya terus begitu sampai tahun 2016. Berarti belum menetap dan menetap mulai tahun 2016 ya? Iya, yang mulia. Apakah saat ini mereka masih jadi satu? Masih Tidak. satu rumah? Tidak. 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 Siapa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu? Pemohon yang mulia. Apakah Bapak mengetahui waktu pemohon meninggalkan rumah? Mengetahui. Mengetahui. Apakah Bapak mengetahui bahwa mereka datang ke rumah termohon setelah terpisah? Maksudnya saudara pemohon datang menemui saudara termohon? Mengetahui yang mulia. Terakhir itu Juni 2025 dari pemohon untuk mengambil KTP dan buku nikah yang mulia. Berarti hanya sekedar untuk mengambil KTP dan buku nikah ya? Hanya sekedar mengambil KTP dan buku nikah. Apakah Bapak tahu kalau mereka memiliki permasalahan dalam keluarganya? Tahu yang mulia. Tahu. Apakah Bapak sudah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua? Saya sudah mencoba mendamaikan mereka berdua, tetapi tidak berhasil yang mulia. Tidak berhasil berarti ya. Dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar? Pernah. Apakah saudara saksi pernah mengetahui adanya KDRT dalam rumah tangga mereka? Mengetahui. Coba bisa diperjelas. Waktu itu ketika anak saya diusir dari rumah menantu saya, anak saya sempat dicakar di bagian mata dan juga di lengan. Apakah saudara saksi tahu alasan mengapa mereka berpisah? Tahu. Kenapa? Coba. Mereka mulai bertengkar itu tahun 2016 dikarenakan dari menantu saya tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, mulai dari tidak memberikan nafkah batin untuk perubahan badan, juga tidak menyediakan makanan, hanya menyediakan mie instan gitu. Dan ketika anak saya mencoba mengangkat ekonomi keluarga dengan berhutang kepada sejumlah bank dan koperasi, tidak mendapatkan dukungan ataupun empati dari menantu saya sendiri. Dan pernah juga ketika orang tua dari menantu saya waktu itu kena sakit kanker payudara, terus untuk biaya perobatan itu yang membiayai anak saya sendiri. Nah, tapi sayangnya dari menantu saya itu selingkuh dengan perawat di rumah sakit yang merawat ibu dari menantu saya.
Disitulah mulai muncul cekcok, pertengkaran, dan akhirnya mereka berpisah. Apakah saudara saksi tahu harta yang mereka miliki? Tahu, Seperti apa coba? harta yang mereka miliki mulai dari hutang dan juga motor PCX. Apakah saudara saksi tahu siapa yang mempunyai motor PCX tersebut? Itu motor kredit atas nama anak saya sendiri, tetapi itu didapat ketika mereka sudah berumah tangga dan diangsur selama 35 kali dan sekarang baru 25 kali dan angsurannya sebesar 1.500.000. Kemudian apakah saudara saksi tahu bahwa pemohon dan termohon mempunyai hutang? Tahu, Hutang kepada siapa dan apakah saudara saksi tahu berapa? yang saya ketahui mulai hutang pada saudara Bapak Muhaimin di Kunciran Bawang Temanggung sebesar 25 juta, hutang juga kepada supplier kayu UD Anugrah sebesar 90 juta, hutang juga di supplier kayu PT Dharma Satya sebesar 37.500.000 dan hutang kepada istri saya sendiri sebesar 50 juta dan emas 20 gram yang digunakan untuk usaha di Pukayu. Semua hutang-hutang itu ada juga dari menantu saya yang berhutang kepada sejumlah koperasi tanpa sepengetahuan anak saya sendiri. Saya juga tidak tahu secara pasti jumlahnya berapa. Dan sempat juga dari menantu saya mengambil uang dari RT milik anak saya, yang itu membuat salah satu alasan kenapa mereka sempat cekcok, dan saya tidak tahu itu jumlah pastinya juga berapa. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup. Dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang Baik, silakan. terkait harta bersama yang Bapak jelaskan tadi, Honda dan lain sebagainya itu bagaimana dengan mobil, Pak? Mobil apa yang saudara maksud? Mobil Brio yang dipakai oleh saudara Afandi. Mobil Brio itu punya saya. Saya belum pernah menghibahkan mobil itu ke anak saya sendiri. Tapi itu dipakai saudara Afandi dan membelinya juga memakai harta bersama, bukan kan, Pak? Tidak, saya beli sendiri. Saya punya kwitansinya. Waktu itu saya beli di Salatiga sebesar 149 juta. Itu semuanya murni dari uang saya sendiri. Bohong yang mulia. Itu pakai uang saya juga, itu saya jual emas. Bukan, itu kan uang bapak saya yang mulia. Tidak yang mulia. Mohon menghormati persidangan. Jadi Bapak dan Ibu silakan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Jadi harap tenang ya. Silakan lanjutkan. Penghasilan, tentang penghasilan saudara Afandi per bulan, Bapak tahu berapa? Saya jumlah pastinya tidak tahu. Kalau kisaran 100.000 per hari cukup tidak? Atau lebih? 100.000 per hari cukup. Lebih atau setara 100.000 per hari saja? Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi saya kira 100.000 lebih. Kalau Bapak melihat putra Bapak, apakah akhir-akhir ini masih menafkahi keluarganya dengan baik? Anak saya menafkahi keluarga termasuk istrinya, itu semuanya ditanggung oleh anak saya sendiri. Mulai dari pirukunan, uang rumah, uang kondangan, uang pendidikan anak, semuanya ditanggung oleh anak saya. Bahkan ketika ibu dari klien Anda ini, istri dari anak saya, ketika mengalami kanker payudara dan waktu itu berobat di rumah sakit, yang membiayai semuanya dari anak saya sendiri. Dan bahkan setelah itu tidak ada rasa terima kasih, tidak ada bilang apapun kepada anak saya. Mereka masih renggang hubungannya. Bahkan klien Anda itu selingkuh dengan perawat dari rumah sakit yang digunakan untuk merawat ibunya. Baiklah yang mulia, cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Dari majelis ada yang ingin tanyakan? Ya, dan Silakan. baik saudari saksi, tadi kan ada Honda PCX itu katanya angsuran, itu yang mengangsur siapa? Yang mengangsur anak saya. Terus ada utang piutang sebesar 200 juta, itu juga yang mengangsur siapa? Itu anak saya. Mungkin cukup yang mulia. Cukup. Dari majelis ada? Cukup. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Silahkan bisa meninggalkan ruang persidangan. Dan untuk saksi selanjutnya bisa memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya kami periksa identitasnya. Nama Alisda Khairunisa binti Sugianto. Ya yang mulia.
tempat dan tanggal lahir 15 Januari 1985, Ya, yang mulia. agama Islam, Ya. pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, Ya, tempat kediaman di Dusun Bawang RT 1 RW 3 Desa Bawang, Kecamatan Bawang ya. ya, yang mulia. Baik, hubungan saudara saksi dengan pemohon itu apa? Saya tetangga dari Buti dan Pak Fandi. Tetangga berarti ya? Ya, Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pemohon sudah memiliki istri? ya, Apakah benar beliau orangnya? ya, benar. Tepatnya apakah saudara saksi mengetahui kapan mereka menikah? Sekitar tahun 2014 yang mulia. 2014, bulan apa kalau boleh tahu? Bulan Agustus. Bulan Agustus 2014. Ya, Apakah mereka berdua sudah dikaruniai anak? ya, Berapa orang anak? 1 orang anak. 1 orang anak. Usia berapa saudari tahu? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Apakah saudari tahu setelah menikah mereka berdua tinggal di mana? Yang saya ketahui mereka tinggalnya berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Pak Fandi dan terkadang di rumah orang tua Buti. Baik, apakah saudara saksi mengetahui bahwa rumah tangga mereka mengalami keributan? Ya, Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pemohon datang ke rumah setelah berpisah? saya kurang tahu. Kurang tahu. Baik, dari pihak pemohon ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudara saksi pernah melihat pemohon dan termohon itu bertengkar? Ya, mereka pernah bertengkar di warung saya Apakah saudara saksi tahu alasan mereka bertengkar itu kenapa? karena perselingkuhan. Apakah saudara pernah melihat pemohon bersama selingkuhannya? Belum, tapi saya pernah diceritain sama Buti kalau Pak Fandi itu selingkuh. Berarti cuma hanya mendengar ya? Ya. Kemudian apakah saudara saksi tahu alasan mengapa mereka itu berpisah? Kurang tahu. Apakah saudara saksi tahu tentang harta yang mereka miliki? Ya, sebagian saya tahu. Apa saja coba? Motor PCX yang masih kredit, terus mobil Brio, terus usaha depo kayu, terus ada juga hutang ke beberapa orang dan hutang ke Bank BNI. Apakah saudara saksi tahu mengenai hutang yang mereka punya? Untuk yang ke beberapa orang itu saya kurang tahu jumlahnya, tapi untuk yang ke Bank BNI sekitar 200 juta. Oke, baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Tadi terkait harta bersama, saudara saksi menyebutkan mobil Brio. Ya. Saudara saksi apakah tahu mobil Brio itu dibeli oleh siapa dan dengan hartanya siapa? Setahu saya yang membeli mobil itu bapak dari Pak Fandi, tapi juga itu tidak sepenuhnya uangnya dari bapak dari Pak Fandi, tapi juga dari uangnya dari Buti dan Pak Fandi. Oh, dari keduanya, itu Ya. harta bersama. Oke, selanjutnya apakah pernah melihat langsung atau mendengar saudara Afandi dan Butiara ini bercekcok atau bertengkar seperti itu? Ya, Pernah mendengar di mana? di warung saya mereka bertengkarnya. Oh, bertengkar di warung itu, Iya. melihat secara langsung. Ya, Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari Majelis Hakim, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saksi, apakah Anda tahu pekerjaan dari termohon dan pemohon? setahu saya mereka punya usaha di Tokayu yang mulia. Itu pekerjaan dari pemohon atau termohon? Itu pekerjaan mereka berdua, usaha mereka berdua. Oh, itu usaha mereka berdua. Selain itu ada beberapa jaminan utang seperti hutang di BNI. Anda apakah tahu siapa yang mengangsur dari hutang tersebut? Pak Fandi yang mengangsur. Untuk selain dari hal tersebut, dan selain dari mobil, motor, apakah ada benda lain dari harta dari kedua belah pihak? Saya kurang tahu. Mungkin itu saja yang mulia. Cukup ya berarti ya. Terima kasih atas kesaksian saudara. Silakan bisa meninggalkan ruang persidangan.
Baik, dari pihak termohon apakah akan mengajukan alat bukti? Iya, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Dari pihak pemohon bisa maju ke depan untuk ikut memeriksa. Baik, silakan duduk. Selain surat, apakah ingin mengajukan saksi pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Berapa orang? 2 orang. Apakah sudah siap? Sudah. Baik, saksi bisa dipanggil untuk memasuki ruang persidangan. Saksi dari pihak termohon silakan memasuki persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap, Yang Mulia. Sebelumnya, untuk identitas bisa dibawa ke depan untuk dapat kami periksa. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri untuk juru sumpah, bisa masuk. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah dalam menjadi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk. Untuk saudara saksi yang satu bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, Bapak, kami periksa dulu ya identitasnya ya. Nama Muhammad Fahmi bin Ahmad Ghazali, ya. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, karya swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarsari, RT 2 RW 1 Banjarsari ya. Iya, Pak. Saudara saksi memiliki hubungan apa dengan pemohon dan termohon? Saya tetangga dari pemohon dan termohon. Tetangga. Ya, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui kapan saudara termohon dan pemohon melangsungkan pernikahan? Saya mengetahui, Yang Mulia. Kapan? Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2014. 2014. Apakah saudara saksi mengetahui saudara pemohon dan termohon tinggal di mana setelah menikah? Setahu saya pemohon dan termohon itu berpindah-pindah Maksudnya bagaimana? tempat tinggalnya mereka. Dari rumah orang tua pemohon kemudian ke termohon begitu ya? Iya, Yang Mulia. Maka saudara saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon memiliki anak? Yang saya ketahui memiliki 1 orang anak. 1 orang anak. Usia berapa kalau boleh tahu? Usianya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu ya. Maka saudara saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon ini memiliki masalah dalam rumah tangga? Kalau masalah tidak tahu. Tidak tahu. Yang saya ketahui pemohon dan termohon itu baik-baik saja rumah tangganya. Baik-baik saja. Berarti saudara tidak pernah mendengar rumah tangga mereka bertengkar ya? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak termohon, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui perihal utang piutang pemohon dan termohon? Saya mengetahui. Utang di mana itu? Yang saya ketahui itu pemohon utang di BNI sebesar 200 juta. Untuk apa utang-utangnya? Kalau nggak salah itu untuk membeli mobil. Untuk membeli mobil. Berarti mereka punya mobil Brio ya? Iya, betul. Tahun berapa itu mobilnya dibeli? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2000, sekitar 2023 2024 berarti ya. Kalau saudara saksi melihat kondisi perekonomian Bapak Afandi itu hari ini seperti apa? Yang saya ketahui mungkin pemohon itu mampu dalam segi menafkahi anaknya ya. Kalau saya ketahui itu pemohon itu bisa memberikan uang sebesar 100.000 perharinya. Bisa menafkahi sebesar nominal tersebut ya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Baik, dari pihak pemohon apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudara saksi mengetahui adanya KDRT dalam rumah tangga mereka? Yang saya ketahui pemohon dan termohon itu hubungannya baik-baik saja. Kemudian apakah saudara saksi pernah mengetahui alasan mereka itu berpisah itu karena apa? Kalau dengar-dengar dari tetangga kan banyak pembicaraan.
terkait pemohon yang mempunyai wanita idaman lain. Mungkin itu bisa menjadi salah satu mereka bertengkar. Tapi setahu saya mereka itu tidak ada rumah tangganya itu baik-baik saja. Ya, ya. Kemudian apakah saudara saksi tahu tentang harta yang dimiliki mereka? Saya mengetahui bahwa pemohon dan termohon itu mempunyai tanah di Banjarsari, tepatnya mempunyai 1 mobil Brio dan 1 motor PCX warna merah. Kalau saudara saksi tahu tentang hutang? Tahu, mereka pemohon dan termohon itu mempunyai hutang 200 juta di BNI. Ya, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari majelis ada yang tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Pak Muhammad Fahmi ini merupakan tetangga ya? Iya, yang mulia. Jarak rumah itu berapa meter? Sekitar. Kurang lebih itu 10 meteran. Tadi saudara saksi mengatakan mungkin salah satu alasan perceraian itu karena adanya wanita lain gitu ya. Oke, apa saudara saksi tahu siapa wanita lain itu? Saya itu cuma mendengar dari pembicaraan tetangga yang lain, orang-orang lain, bahwasanya pemohon itu mempunyai wanita idaman lain. Kalau nggak salah itu tepatnya di Ngimbrang. Terus apa saudara saksi tahu sejak kapan mereka berpisah rumah? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Untuk pendapatan dari pemohon, apakah saudara saksi tahu karena saudara saksi mengatakan bahwasanya tahu punya harta bersama dan lain sebagainya? Setahu saya pemohon itu mempunyai pabrik lok kayu, tapi kalau perihal penghasilan kurang tahu yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Yang dengar? Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangan saudara. Silakan bisa meninggalkan ruang persidangan. Untuk saksi selanjutnya bisa memasuki ruang persidangan. Baik, Bapak, saudara saksi, pemeriksaan identitas dulu ya. Bapak namanya Rosyadi Dwi Alfarizi bin Bambang. Iya, betul. Umur 29 tahun. Iya. Agama Islam. Iya. Pendidikan SMA. Iya. Pekerjaan satpam. Kediaman di Banjarsari RT 2 RW 1 Banjarsari ya Pak. Iya. Saudara saksi apakah mengenal pemohon dan termohon? Ya, mengenal. Memiliki hubungan apa saudara saksi dengan pemohon dan termohon? Saya dengan termohon sebagai kakak kandung. Kakak kandung dari termohon ya? Apakah saudara saksi mengetahui pernikahan mereka berdua? Ya, mengetahui. Kapan tepatnya? Bulan Agustus 2014. 2014. Apakah saudara saksi mengetahui setelah mereka menikah tinggal di mana? Selepas menikah mereka berpindah-pindah sampai tahun 2016 dan setelah itu menetap di rumah termohon atau orang tua termohon. Berarti sebelum itu belum menetap ya? Ya. Maka saudara saksi mengetahui bahwa termohon itu sudah dikaruniai anak? Ya. Kemudian saudara saksi mengetahui tidak kalau rumah tangga mereka itu memiliki perselisihan? Ya, mengetahui. Sejak kapan saudara saksi tahu? Sejak termohon mempergoki chattingan antara pemohon dengan selingkuhannya, dikarenakan selingkuhannya meminta uang jatah sebesar 500.000. Apakah saudara saksi mengetahui siapa selingkuhan dari termohon? Ya, saya mengetahui. Mengetahui. Apakah saudara saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar? Belum pernah. Belum pernah melihat? Belum. Baik, dari pihak termohon, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu perihal utang piutang antara pemohon dan termohon kepada pihak lain? Ya, tahu. Utang apa saja dan di mana? Utang uang di BNI sebesar 200 juta. Itu digunakan untuk apa hutangnya? Untuk menambah modal dan membeli mobil. Untuk membeli mobil ya? Ya. Dan menambah modal. Terkait mobilnya itu dibelinya kapan? Sekitar bulan Januari 2024 di Salatiga. Di Salatiga yang beli siapa? Kedua pihak. Kedua belah pihaknya membeli semua. Dan terkait wanita idaman lain yang dimiliki oleh Bapak Afandi, kira-kira sejauh mana hubungan mereka? Kalau itu saya kurang tahu. Saya itu juga
mendengar dari omongan tetangga bahwa si Bapak Afandi itu berselingkuh dengan Ratna Sari. Dia melihat berdua itu di Artos. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak pemohon, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Oke. Apakah saudara saksi tahu kapan mereka itu berpisah? Ya tahu, kurang lebih bulan Oktober 2024. Kemudian tadi saudara mengatakan adanya tentang kepemilikan motor PCX, mobil. Apakah saudara tahu sekarang itu Honda PCX itu di bawah siapa? Ya, saya mengetahui Honda PCX itu sekarang dibawa oleh pihak termohon. Oh. Ya, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari majelis, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi ini merupakan kakak kandung ya? Iya. Dari termohon. Nah, termohon dan pemohon ini sudah dikaruniai seorang anak. Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa namanya? Hoki. Oke. Saat ini anak ikut siapa? Ikut termohon. Apakah selama anak ikut termohon, pemohon itu sering berkunjung? Kurang tahu kalau itu. Cukup yang mulia. Cukup ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi selaku kakak kandung dari termohon, apakah sudah berupaya mendamaikan dari kedua belah pihak? Sudah. Berarti apakah memang tidak bisa diperbaiki secara musyawarah berarti ya? Tidak bisa. Baik, terima kasih. Bisa meninggalkan ruang sidang. Dari pihak pemohon dan termohon, apakah tetap pada jawabannya? Dari pemohon dan termohon, apakah benar-benar ingin berpisah? Apakah tidak dipikir lagi? Benar yang mulia. Baik, berarti sidang hari ini selesai ya. Untuk sidang selanjutnya adalah peninjauan setempat ya dari para pihak agar bisa hadir mengikuti persidangan. Tanggal berapa? Untuk peninjauan setempat tanggal 19 September yang mulia. Jumat ya, Jumat tanggal 19 September. Berarti untuk para pihak bisa hadir di agenda sidang berikutnya. Sidang hari ini kami tutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTG/2025/2025 PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah peninjauan setempat ya. Untuk para pihak bisa meninggalkan ruang persidangan, kita langsung menuju ke lokasi. Baik, silakan. Baik, setelah melakukan peninjauan setempat, nanti sidang akan dilanjutkan dengan kesimpulan ya untuk minggu depan ya. Tanggal berapa, Pak Mitra? Kesimpulan tanggal 22 September yang mulia. 22 September, berarti sidang dilanjutkan pada tanggal 22 September 2025. Harap untuk seluruh pihak bisa hadir dalam persidangan. Sidang hari ini kami tutup. Sidang perkara dengan nomor register 155/PDTG/2025/PA Temanggung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari pemohon. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap. Dari termohon, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Apakah ada perubahan? Tidak. Baik, silakan bisa bawa maju ke depan. Baik, silakan bisa duduk. Baik, sidang hari ini selesai dan selanjutnya adalah agendanya putusan ya. Sebelum itu kami majelis hakim akan melakukan rapat permusyawaratan majelis hakim dulu. Kami butuh waktu sekitar 1 bulan ya. Tanggal berapa bulan depan? Untuk tanggal bulan depan tanggal 29 Oktober yang mulia. 29 Oktober, berarti sidang akan dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober dengan agenda putusan untuk para pihak agar dapat
menghadiri persidangan. Sidang hari ini kami tutup. Sidang perkara dengan nomor register 155 garis miring PD3 garis miring 2025 garis miring PA Temanggung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan ya, untuk para pihak bisa mendengarkan. Saya bacakan inti-intinya saja. Putusan nomor 155 garis miring PD3 garis miring 2025 garis miring PA Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam majelis sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian talak antara Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah NIK 33231123059001, tempat tanggal lahir Temanggung 18 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Banjarsari RT 2 RW 1 Desa Banjarsari Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Alamat domisili Dusun Bawang RT 2 RW 3 Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Rio Aliansa SH adalah avokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Febri Rio dan Rekan, alamat di Jalan Semangka RT 7 RW 3 lingkungan Guntur Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2025 yang telah terdaftarkan pada Pengadilan Agama Temanggung Kabupaten Temanggung dengan nomor 111 advokat garis miring 8 Romawi garis miring 2025 pada tanggal 4 Agustus 2025 selanjutnya sebagai pemohon konvensi atau tergugat konvensi melawan Tiara Husna Sabila binti Ifat Sahrul Fahmi dengan NIK 33231123019001, tempat tanggal lahir Temanggung 1 Januari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Banjarsari RT 2 RW 1 Desa Banjarsari Kecamatan Bawang Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurnia Laili Hamidah SH adalah avokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Justisia Temanggung, beralamat di Jalan Pelamboyan RT 1 RW 3 lingkungan Wadisari, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Agustus 2025 telah terdaftarkan pada Pengadilan Agama Temanggung dengan nomor 156 garis miring advokat garis miring 9 garis miring 2025 pada tanggal 4 Agustus 2025. Selanjutnya sebagai termohon konvensi atau sebagai gugat rekonvensi. Pengadilan Agama telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon dan termohon, telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan. Duduk perkara bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepanitiaan Pengadilan Agama Temanggung dengan nomor register 155 garis miring PD3 garis miring 2025 garis miring PA Temanggung tanggal 4 November 2025 dengan dalil-dalil permohonannya dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, bahwa selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab-menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti, bahwa untuk memberikan dalil-dalil permohonan atau repliknya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa untuk seterusnya dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum dalam eksepsi dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon sudah sangat jelas tercantum dasar hukum yang menjelaskan hubungan hukum antara pihak dan alasan-alasan pengajuan permohonan cerai pemohon. Adapun terkait dengan dasar hukum atau aturan-aturan terkait pemohon, majelis hakim dapat melengkapinya sebagaimana ketentuan pasal 178 HIR. Oleh karenanya eksepsi termohon tidak tergolong obscur labor atau kabur, maka eksepsi permohonan cerai talak pemohon obscur labor dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan, menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P3 yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak pemohon terhadap istrinya merupakan pertama kali di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung, serta berdasarkan pada pasal 118 membela hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 petitum primer permohonan pemohon oleh majelis hakim menyatakan memberi izin kepada pemohon Afandi Imam Fatwa bin Rafiq Hidayah untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Tiara Husna Sabila binti Ifat Sahrul Fahmi di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam rekonvensi menimbang bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak pemohon konvensi, termohon konvensi juga telah mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Maka dalam permohonan rekonvensi ini pemohon konvensi selanjutnya disebut sebagai tergugat, sedangkan termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Nafkah anak menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, majelis hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Hoki bin Afandi Imam Fatwa umur 8 tahun sebesar Rp1.500.000 setiap bulan terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak berusia 21 tahun, mandiri dan telah menikah dengan penambahan 10
setiap tahun. Nafkah idah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa penggugat berhak mendapatkan nafkah idah dan di sisi lain majelis hakim tetap memperhatikan kebutuhan penggugat dan kemampuan tergugat, maka majelis hakim menetapkan nominal nafkah idah penggugat yang seharusnya dibebankan terhadap tergugat adalah sejumlah 1 juta rupiah setiap bulan, kemudian dikali 3 bulan atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak diikrarkan talak adalah sejumlah 3 juta rupiah. Dengan demikian majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa nafkah idah selama 3 bulan sejumlah 3 juta rupiah. Dalam nafkah mut'ah menimbang bahwa demi untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan didukung oleh ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan tergugat untuk menyerahkan nafkah idah dan mut'ah kepada penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Temanggung. Harta bersama menimbang bahwa oleh karena harta bersama penggugat dan tergugat berupa unit mobil Honda Brio tahun 2013 warna putih dengan nopol K1855PF nomor rangka MHRG dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat kepada penggugat, yaitu 1/2 dari harta bersama dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006 serta pasal 90, 91, 91A Undang-Undang RI nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, dan terdapat perkara asesor kebendaan berupa harta bersama yang dilakukan pemeriksaan setempat, maka segala biaya yang timbul dalam pokok perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara asesor dibebankan kepada termohon konvensi atau penggugat rekonvensi, sehingga biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi atau penggugat rekonvensi dan termohon konvensi atau penggugat rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, amar putusan mengadili 1 dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara, 1 mengabulkan permohonan pemohon, 2 memberikan izin kepada pemohon Afandi Imam Fathah bin Rafiq Hidayah untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Tiara Husna Sabila binti Ifat Sarul Fahmi di depan sidang pengadilan agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 2 dalam rekonvensi, 1 mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian, 2 menghukum tergugat rekonvensi Afandi Imam Fathah bin Rafiq Hidayah untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi Tiara Husna Sabila binti Ifat Sahrul Fahmi berupa nafkah untuk anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama Hoki umur 8 tahun secara berkelanjutan minimal sejumlah 1.500.000 setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan dengan penambahan 10% setiap tahun. 2 menafkah idah selama 3 bulan sejumlah 3 juta rupiah. 3 nafkah mut'ah berupa uang sejumlah 5 juta rupiah. 1 memerintahkan tergugat rekonvensi Afandi Imam Fathah bin Rafiq Hidayah untuk menyerahkan nafkah idah dan mut'ah sebagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.2 dan 3.3 di atas kepada penggugat rekonvensi Tiara Husna Sabila binti Ifat Sahrul Fahmi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Temanggung. 2 menetapkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa 1 unit Honda Brio tahun 2013 berwarna putih dengan nomor polisi K1855PF nomor rangka SSSJ HGE 87J30JK73 nomor mesin BGH 54753K986, utang sejumlah Rp176.137.710. 3 menetapkan harta bersama pada angka 4.1 dan 4.2 di atas dibagi 2, yaitu bagian untuk penggugat setengah dan bagian untuk tergugat setengah. 4 menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian yang menjadi hak penggugat kepada penggugat, yaitu 1/2 dari harta bersama dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain. 5 menetapkan harta bersama tersebut jika tidak dibagi secara natura maka akan dijual melalui bantuan kantor balai lelang negara dan hasil penjualannya diserahkan 1/2 kepada penggugat dan 1/2 lagi kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan
sebagainya. 6 menyatakan menolak dan tidak menerima selain yang dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi dan termohon konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2025 oleh Muhammad Hakim Najib SH selaku Ketua Majelis, Muhammad Sofan SH dan Atia Citra Dewi SH sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Rian Fatoni SH sebagai panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Temanggung pada hari itu juga. Ketua Majelis ditandatangani, hakim anggota ditandatangani, panitera pengganti ditandatangani. Baik, untuk para pihak, apabila tidak terima dengan putusan atau ingin mengajukan upaya hukum banding, maka sebelum perkara memiliki kekuatan hukum tetap yaitu selama 14 hari kerja, maka diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum banding. Baik, Yang Mulia. Baik, sidang pada hari ini kami tutup.